Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sama Alisa Rahadiani akan menyampaikan mengenai pendapat inovasi dalam teknologi di dunia pendidikan dan juga dalam bimbingan konseling. Di sini, inovasi merupakan sebuah ide atau gagasan dalam menyampaikan hal yang baru dalam berbentuk pendidikan maupun teknologi dan inovasi dalam bimbingan dan konseling. Pada era masa sekarang 5.0, teknologi digital ini sudah sering kita gunakan. Maka dari itu, pendidikan Indonesia sudah harus berinovasi kepada era teknologi. Dengan adanya teknologi ini di dunia pendidikan, informasi yang dapat kita pelajari lebih banyak, terutama kita sebagai pengajar. Pendidikan yang lebih baik itu harus bisa memastikan peserta didik. Apabila ketika ada peserta didik yang dalam kesulitan, di sana kita sebagai pendidik harus bisa beri bantuan dan memberikan support secara langsung. Dan jangan menanti-nantikannya. Tapi dengan memberi support dan secara langsung ini masih sangat mustahil. Di sini juga dalam bimbingan dan konseling seharusnya memberikan bimbingan dan konseling kepada seluruh peserta didik, mau itu yang mempunyai masalah ataupun tidak. Dengan begitu akan menghasilkan karakter yang lebih baik. Dengan adanya bimbingan konseling ini, bimbingan konseling kepada seluruh peserta akan membimbing dan konseling itu sangat harus dilakukan. Karena dengan adanya inovasi teknologi ini, bimbingan konseling dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa terhalangnya jarak dan waktu. Pengembangan teknologi dalam bimbingan konseling ini sangat membantu jalannya proses konseling. Dengan adanya eksperimen ini, kita sebagai pendidik dapat mengapresiasikan dan memanfaatkan dengan fasilitas digital yang ada. Karena kita dalam penggunaan teknologi ini, kita harus memfokuskan kepada hal yang baik, termasuk dalam pembelajaran, karena agar tidaknya menghasilkan hal yang negatif. Dengan itu, teknologi pendidikan ini harus bertujuan sesuai dengan pendidikan sesuai dengan pendidikan. Peran komunikasi dalam BK itu sangat berpengaruh penting, karena dapat mempublikasikan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam bimbingan dan konseling, agar orang-orang yang dikonseling dapat mencari informasi dengan mudah. Dengan teknologi ini, pelayanan dalam BK bisa dilakukan dengan jarak jauh, face to face, walaupun ada beberapa hal yang bertemu secara langsung, face to face. Dengan adanya teknologi ini, BK dapat mendukung proses layanan konseling dengan menarik, mudah, dan serta inovasi. Dengan inovasi yang menarik, mudah, dan terjangkau. Inovasi yang sudah dilakukan dalam bimbingan konseling yaitu cyber konseling, di mana salah satu metode konseling ini dilakukan secara virtual, di mana konseling dan konseli tidak bertemu secara langsung melalui media teknologi seperti email, Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Di sini kita sebagai guru BK harus mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi digital ini. Kita sebagai pendidik harus bisa mempunyai kemampuan dalam teknologi digital. Jangan sampai kita ketinggalan zaman pada era modern ini. Teknologi digital ini juga kita harus mengimplementasikan kepada setiap pembelajaran. Karena peserta didik dapat mengakses situs-situs pembelajaran baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Dengan ini, informasi-informasi yang didapatkan dalam materi pembelajaran itu sangat luas. Tidak hanya dalam satu titik ataupun dalam satu tumpuan dalam negeri saja. Di era zaman
digital ini, permasalahan-permasalahan akan terus muncul dan akan terus berkembang. Dengan adanya permasalahan yang baru, kita harus mempunyai tingkat berpikir kritis kita harus tinggi. Kita sebagai pendidik harus mengasah kemampuan kita dan terus meningkatkan, karena zaman akan terus semakin maju. Teknologi digital ini sangat membangun pendidikan di Indonesia karena mudah diakses di mana saja. Dalam pendidikan ini, kita sebagai guru bisa menggunakan konten teknologi digital seperti pembelajaran melewati PowerPoint dan membuat konten pembelajaran seperti game jam, kuis dengan menggunakan metode digital, menggunakan laboratorium. Nah, di laboratorium ini kita mengakses dan mempelajari dalam mengeksperimen. Inovasi teknologi dalam pendidikan itu seperti e-learning, pendidikan berbasis kompetensi, pembelajaran secara classroom, pembelajaran secara buku digital atau digital textbook. Dalam pembelajaran pun kita bisa mencari jurnal secara online. Baik, dari pemaparan yang bisa kita simpulkan bahwa inovasi dalam pendidikan dan bimbingan konseling itu harus terus berkembang, baik secara digital maupun tidak. Di era digital juga kita sebagai pendidik ataupun konselor harus bisa mengimplementasikan apa yang kita pelajari dan apa yang sudah kita kembangkan. Pendidikan di Indonesia harus terus berkembang dan maju. Sebagai konselor juga di bimbingan dan konseling ini, kita sebagai konselor harus bisa berinovasi dan memberikan layanan yang terbaik, apalagi masa di era digital ini. Sekian dari pemaparan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.